Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas prediksi UTBK SBMPTN 2022. Nah, soal-soal yang akan saya bahas ini yaitu tentang bab lingkaran. Nah, seperti biasa teman-teman, nah soal yang saya bahas ini saya ambil dari FR buku Grandmaster UTBK. Bagi teman-teman yang berminat dengan buku ini, nah buku ini bisa teman-teman dapatkan di toko buku terdekat atau Gramedia terdekat di kota teman-teman sekalian. Atau jika teman-teman pengen membeli secara online, nah teman-teman bisa membeli lewat link yang sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku Grandmaster UTBK, nah teman-teman bisa mendapatkan uang jutaan rupiah. Caranya gimana? Caranya gampang kok, yaitu dengan mengikuti lomba review buku Grandmaster UTBK. Untuk info lebih lengkapnya, silahkan teman-teman cek Instagram grandmaster.utbk. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Diketahui dua lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 dan E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Garis L1 menyinggung lingkaran pertama di 1, min 1. Garis L2 menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus dengan garis L1. Nah, titik potong antara L1 dan L2 adalah. Nah, oke teman-teman, ini kan ada persamaan garis singgung di suatu titik teman-teman ya. Coba deh, kalau 1 saya masukkan ke sini, 1 kuadrat 1, negatif 1 kuadrat 1 sama dengan 2. Nah, kan ada rumus persamaan garis singgung teman-teman ya. Apakah teman-teman masih ingat nih rumus persamaan garis singgung? Ya, ini adalah persamaan garis singgung gitu ya, atau gasing lah ya, tak singkatnya gasing di titik gitu ya, misalkan X1, Y1. Nah, rumus persamaannya apa sih? Nah, rumus persamaannya kan ini teman-teman ya, X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, karena ini pusatnya 0,0 teman-teman ya. Oke deh, ini akan saya kasih kotak terlebih dahulu teman-teman ya. Ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang saya masukin teman-teman, karena L1 itu menyinggung lingkaran gitu ya, di titik 1, min 1. Maka ke sini nih, saya masukin sini teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu apa nih persamaannya? Nah, persamaannya gini lah, berarti X dikali X1-nya adalah 1 ditambah Y1-nya adalah negatif 1 sama dengan R kuadrat. Nah, 2 ini adalah R kuadrat, berarti 2. Atau sama aja dengan apa nih? X min Y gitu ya, sama dengan 2 teman-teman ya. X min Y sama dengan 2. Oke, ini udah ketemu persamaan garis L1-nya. Nah, garis L2 menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus dengan L1. Ya, persamaan ini adalah L1 teman-teman ya. Nah, ini L1-nya, berarti L1 ini gradiennya berapa sih teman-teman? Kan itu ya, harus tahu gradiennya nih. Ini adalah L1 ya. Nah, gradien itu rumusnya apa kalau kayak gini? Nah, gradien tak ingetin lagi, rumusnya adalah ini gradien itu sama dengan min gitu ya, koefisien X gitu ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan koefisien Y. Nah, ini saya kotakin lagi deh ya, diingat-ingat lagi. Ini adalah rumus gradien untuk mencari gradien. Nah, berarti kalau gitu ini berapa sih gradiennya? M sama dengan min. Nah, koefisien X 1 per koefisien Y-nya negatif 1. Oh, berarti gradiennya adalah 1. Nah, anggap aja ini adalah M1 ya. M1-nya sama dengan 1. Karena garis L2 itu menyinggung lingkaran L1, menyinggung lingkaran L2 maksudnya ya, dan tegak lurus dengan lingkaran dengan garis L1. Nah, kalau tegak lurus itu gimana teman-teman? Syarat tegak lurus? Iya, betul sekali. Kalau syarat tegak lurus gitu ya, syarat
tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, ini syarat tegak lurus ya. Saya kotakin lagi ya untuk mempertegas supaya lebih ingat lagi. Oke, ini kalau tegak lurus seperti ini ya. Nah, berarti kalau M1-nya sama dengan 1, maka M2-nya harus berapa nih? Supaya ketemunya negatif 1? Iya, betul sekali. Atau boleh kita tulis juga nggak apa-apa di sini. Berarti M1-nya adalah 1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2-nya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 1. Oke, sekarang persamaan garis L2 mempunyai gradien ini teman-teman ya. Mempunyai gradien min 1. Nah, persamaannya apa sih? Nah, nih. Sekarang tadi kalau persamaan garis singgung gitu ya. Garis singgung di titik ini kayak gini. Kalau persamaan garis singgung dengan gradien ini, terus nanti ada jari-jarinya berapa? Nah, nanti ada rumusnya juga. Oke, saya tulis rumusnya teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman, persamaan garis lurus atau gasing gitu ya. Persamaan garis lurus atau gasing dengan gradien M, dengan gradien M dan jari-jari R dan jari-jari R. Nah, rumusnya apa? Rumusnya kan ini teman-teman ya. Y sama dengan, ini untuk pusat 0,0 ya teman-teman. Ini adalah M X plus minus R akar gitu ya, 1 plus M kuadrat. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Ini saya kasih kotak lagi ya. Karena rumus saya kasih kotak dulu. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukin aja teman-teman ya. Ini M-nya adalah M2 teman-teman ya. Nah, berarti kita masukin saja. Berarti adalah Y sama dengan M-nya adalah negatif 1 kali X plus minus R. Nah, ini tuh R nih. Ini adalah R kuadrat teman-teman ya. Ini tuh sama dengan R kuadrat. Berarti kalau R kuadratnya sama dengan 4, maka R-nya adalah 2. Nah, akar 1 plus 2 kuadrat. Gitu teman-teman ya. Gradiennya bukan 2 teman-teman ya. Negatif 1 kuadrat nih. Nah, negatif 1 kuadrat. Jadi persamaannya apa? Y sama dengan, ini adalah min X gitu ya, plus minus 2. Nah, terus yang ini apa? Ya, kalau kita kuadratin ini kan jadi 1 nih, tambah 1 jadinya 2, akar 2. Nah, berarti Y-nya adalah ini. Ini adalah garis kedua teman-teman ya. Ini adalah garis kedua. Nah, kalau saya potongkan teman-teman, ya dari sini ya. Sekarang kita akan mencari titik potongnya teman-teman ya. Kita akan cari tipotnya. Tipotnya. Nah, ini kan X min Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan apa teman-teman? X min Y sama dengan 2. Nah, berarti artinya, nah, X kurangi 2 itu sama dengan Y. Ini saya substitusi ke sini ya. Oke, saya substitusi. Jadi yang ini Y-nya saya ganti dengan X min 2. X min 2 sama dengan min X plus minus 2 akar 2. Kalau negatif X pindah ke sini, jadinya adalah 2X totalnya. 2-nya pindah ke kanan, jadinya apa? Iya, 2 ditambah atau kurang 2 akar 2. Bagi 2, berarti X sama dengan 1 plus minus akar 2. Nah, oke, ini sudah ketemu X-nya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukin Y-nya ke sini nih. Oke, sekarang saya akan cek teman-teman ya. Akan saya cek kalau misalkan ini X-nya adalah 1 plus akar 2. Kalau X sama dengan 1 ditambah akar 2 gitu ya, maka Y-nya masukkan sini ya. Y sama dengan, nah berarti X-nya saya ganti ini. 1 ditambah akar 2 kurangi 2. Nah, berarti apa nih? Iya, betul. Ini adalah
1 kurangi 2 negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah akar 2. Atau boleh kita tulis akar 2 min 1. Oke, sekarang kalau kita ambil yang negatif, X sama dengan 1 negatif akar 2. Maka Y-nya adalah 1 negatif akar 2 negatif 2. Jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah negatif akar 2 negatif 1. Nah, ini yang di kalau X-nya itu kan sudah ada nih. Kalau misalkan 1 plus akar 2, Y-nya akar 2 negatif 1. Yang mana nih? Ada ya teman-teman? Nah ini. Nah kalau X-nya 1 ditambah akar 2, Y-nya adalah akar 2 negatif 1. Oke, ketemu. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min AX min AY min A sama dengan 0 mempunyai panjang jari-jari A. Maka nilai A sama dengan berapa? Nah, oke teman-teman. Kan ada rumus seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan ada X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Ditambah AX ditambah BY ya. Ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita mau mencari pusat nih teman-teman ya. Pusat. Yang pertama kita akan mencari pusat. Pusat itu sama dengan apa? Iya, min setengah A, min setengah B. Nah, kayak gini. Terus kalau jari-jarinya gimana? Iya, jari-jari gitu ya. Itu sama dengan akar. Nah, bisa saya pakai rumus ini teman-teman ya. Akar pusat kuadrat. Pusat kuadrat kalau udah ketemu pusatnya dikuadratin dikurangi C. Nah, ini. Oke, ini akan saya kasih kotak terlebih dahulu ya, teman-teman. Bentar. Oke, saya kasih kotak biar rapi ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, berarti kalau yang ini, nah, ini posisinya apa nih? Ini posisinya adalah A, ini adalah B, ini adalah C, teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu sekarang saya akan mencari pusatnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Pusat. Nah, saya akan mencari pusatnya. Nah, pusat berarti tadi apa? Min setengah A, berarti min setengah dikali A, A-nya adalah negatif A, min setengah dikali B, B-nya adalah negatif A. Nah, sehingga apa nih jawabannya pusatnya? Iya, pusatnya adalah A per 2, A per 2. Ini adalah pusat. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jari teman-teman ya. Berarti jari-jari, nah itu rumusnya tadi kan pusat kuadrat teman-teman ya. Oke, rumusnya adalah pusat kuadrat kurangi C. Nah ini, pusat kuadrat kurangi C. Nah, jari-jarinya diketahui adalah A. Nah, berarti akar, sebentar, kurang bagus. Nah, gitu ya. Pusat kuadrat. Pusatnya ini ada A per 2 dikuadratkan ditambah A per 2 dikuadratkan dikurangi C. C-nya adalah negatif A. Nah, berarti ini adalah A sama dengan akar. Nah, ini apa nih jadinya nih? Iya, A per 4. A kuadrat per 4 ya, teman-teman. A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat per 4. Ini ditambah A. Supaya akarnya hilang diapakan? Iya betul, dikuadratkan ya. Dikuadratkan jadinya apa? Nah, kalau kita kuadratkan ini jadinya adalah A kuadrat, ini akarnya hilang. Jadi tinggal A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat per 4 gitu ya, ditambah A. Ini kan seperempat tambah seperempat berapa teman-teman? Iya, setengah ya. Ini adalah setengah A kuadrat
ditambah A. Kalau misalkan pindah ke sini semua nih teman-teman ya, pindah ke kiri. Berarti kan ini 1. 1 kurangi setengah? Iya, ini 1 kurangi setengah ya berarti setengah A kuadrat. A pindah ke kiri jadinya negatif A sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya gimana selanjutnya? Nah, selanjutnya ini kalau misalkan saya faktorkan teman-teman ya. Saya faktorkan, maka ini jadinya adalah A-nya keluar teman-teman ya. A dalam kurung. Nah, berapa nih? Iya, setengah A. Ya. Jadinya kalau kita kali setengah A kuadrat. Ini kurangi 1 sama dengan 0. Nah, artinya apa nih? Artinya teman-teman, yang ini A-nya sama dengan 0, atau yang ini berarti setengah A min 1 juga sama dengan 0, teman-teman. Berarti ini apa? Setengah A sama dengan 1, maka A sama dengan 2. Nah, yang ada di option yaitu A-nya sama dengan 2. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang B. Sebelum ke soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti tryout yang diadakan oleh Grandmaster UTBK. Nah, tryout periode kelima ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Januari. Nah, jangan lupa teman-teman catat pula jadwal tryout Grandmaster UTBK untuk yang lainnya ya. Catat timelinenya. Nah, tryout ini akan diadakan sampai periode yang ke-11, yaitu sampai bulan 11 April. Nah, gimana cara mengikutinya? Teman-teman bisa langsung aja join melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa juga mengakses Instagram dari grandmaster.utbk. Berikutnya soal nomor 3. Lingkaran yang berpusat di A, B dengan A sama B-nya itu lebih besar dari 3, menyinggung garis 3X plus 4Y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3A plus 4B sama dengan berapa? Nah, oke, ini ada rumus kayak gini teman-teman. Nah, misalkan saya akan gambar dulu nih suatu lingkaran. Nah, ini lingkaran. Nah, terus misalkan ada garis gini teman-teman ya. Misalkan ada garis, bentar. Garisnya ini. Nah, terus ini kan ada pusatnya nih teman-teman ya. Ini akan, nah, ini kita akan mencari jarak garis. Nah, ini persamaan garisnya ini adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, titik di sini misalkan adalah X1, Y1 teman-teman ya. Dan ini misalkan adalah jari-jarinya. Nah, maka rumus jari-jari untuk yang ini teman-teman, R itu sama dengan apa? Sama dengan harga mutlak ya. Nah, ini A, X-nya saya ganti dengan X1 teman-teman. AX1 plus BY1 ditambah C dibagi dengan, nah ini akar ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat dan B kuadratnya dari sini nih, A-nya ini, B-nya ini teman-teman ya. Oke, ini adalah rumus jarak titik terhadap garis. Oke, ini akan saya kasih kotak terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, diingat-ingat ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kalau gitu ini pusatnya ini teman-teman ya. Pusatnya A, B. Menyinggung garis ini. Nah, otomatis ini harus saya rubah dulu nih. Ini harus saya rubah jadi apa? Harus saya rubah jadi 3X plus 4Y min 12 sama dengan 0. Nah, maka sekarang tinggal kita cari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya kan di sini ketemunya 12 teman-teman ya. Berarti 12 itu sama dengan, nah ini harga mutlak dari apa? Nah ini 3, X-nya itu saya ganti dengan A, plus 4, Y-nya saya ganti dengan B, kurangi 12. Dibagi dengan akar, ya. Akar berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat.
Oke, ini. Nah, sekarang ini tak tulis saja langsung 12 teman-teman ya. Nah, ini udah pasti positif lah ya. Berarti ini kita kalikan berarti 3A tambah 4B min 12. Dibagi dengan, nah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berapa? Iya, 25. Akar 25 yaitu 5. Nah, ini kita kali silang teman-teman ya. Kalau kita kali silang, 12 kali 5 yaitu berapa? Iya, 60. Sama dengan 3A ditambah 4B min 12. Nah, kalau negatif 12 pindah ke kiri, maka jadi positif. Dijumlah dengan 60. Jadinya 72. Yaitu 3A plus 4B. Nah, yang ditanya itu apa? 3 plus 4B. Jadi, jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang E. Selanjutnya, soal nomor 4. Misalkan titik A dan B pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y plus K sama dengan 0, sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan di C 8,1. Jika luas segi 4 melalui A, B, C, dan pusat lingkaran adalah 12, maka K sama dengan berapa? Oke, misalkan saya akan gambar lingkarannya terlebih dahulu teman-teman ya. Lingkarannya misalkan ini. Nah, ini ya. Anggap aja bagus lingkarannya ya. Nah, ini adalah pusatnya. Nah, ini mempunyai titik gitu ya. Titik singgung yaitu A dan B. Nanti akan berpotongan misalkan di sini nih. Ya, kan titik A dan B pada lingkaran, berarti kan akan menyinggung sebenarnya. Oke, akan saya buat garis dulu. Garisnya ini. Ups, pasnya gitu. Harus saya paskan dulu teman-teman ya, biar pas. Nah, misalkan kayak ginilah kira-kira teman-teman ya. Nah, terus yang ini adalah titik C teman-teman ya. Ini adalah C yaitu 8,1. Nah, ini misalkan A, maka dari sini saya tarik ke sini, maka harus tegak lurus mestinya nih teman-teman ya. Ini tegak lurus, ini saya tarik ke sini, juga ini adalah tegak lurus. Nah, kalau ini tak tarik ke sini teman-teman, nah seperti inilah ya. Anggap aja ini adalah A, ini adalah B. Gitu ya. Nah, pusatnya berapa nih teman-teman? Nah, tadi kan teman-teman udah ada rumusnya tuh, tadi yang nomor 2 ya. Nah, berarti kalau gitu yang ini pusatnya, ini kita akan mencari pusat. Pusat itu sama dengan apa? Min setengah A. A-nya yaitu ini, negatif 6. Negatif 6, min setengah B. B-nya berapa? Negatif 2. Nah, berarti pusatnya adalah, iya, 3,1. Itu adalah pusatnya, teman-teman. Ya, misalkan di sini saya kasih nama O ya, teman-teman ya. Ini adalah titik O. Nah, luasnya itu adalah 12, teman-teman. Luasnya adalah 12. Berarti karena bentuknya kayak gini, ini kan sama besar nih. Nah, ini triknya kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan kita bagi 2, berarti kan luasnya 6 masing-masing ya. Nah, luasnya misalkan berarti tak tulis dulu di sini. Luas segitiga AOC itu sama dengan luas segitiga BOC. BOC sama dengan apa? 12 dibagi 2 teman-teman ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang triknya gimana nih supaya nggak pakai rumus yang ribet? Saya akan mencari dulu berapa sih panjang OC? Panjang OC. Nah, panjang OC yaitu jarak antara dua titik. Apakah teman-teman masih ingat jarak dua titik? Ya, ingat ya teman-teman ya. Ya, panjang OC kalau jarak antara dua titik itu rumusnya kan kayak gini. Saya tulis dulu ya rumusnya ya. X2 min X1 kuadrat kan gini. Ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Y2 min Y1 kuadrat. Nah, berarti tinggal kita masukin misal yang ini 2, yang ini
1 ya teman-teman. Berarti ini adalah akar. Kita masukin. Ini berarti X2-nya adalah 8. 8 kurangi 3 dikuadratkan. Ditambah Y2-nya adalah 1. 1 kurangi 1 dikuadratkan. Berarti 0. 8 kurangi 3, 5 dikuadratin 25. Berarti ini sama dengan 5. Nah, ini OC-nya 5 teman-teman ya. OC-nya 5. Nanti yang ditanya adalah K. Nah, nanti K sama dengan berapa? Pusatnya sudah ada ini nih ya teman-teman. Nah, ini kan berarti jari-jari teman-teman ya. Yang ini adalah jari-jari. Nah, saya akan mencari jari-jari nanti. Ya, jari-jari sama dengan berapa. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya ini kan berlaku triple Pitagoras mestinya teman-teman ya. Nah, yang ini udah ketemu nih, OC 5. Berarti yang ini berapa? Ini berapa? Ini kemungkinan, ini triknya ya. Ini adalah triknya. Nah, karena yang ini sudah 5 gitu ya. Ini panjang OC 5. OC sama dengan 5. Terus berapa sih R? Nah, kan kayak gitu. Berapa R? Nah, berapa AC? Nah, kita nggak tahu nih. Berarti anggap aja, kalau misalkan OC-nya ini udah pasti 5. Maka R-nya itu bisa 3 atau 4. Ya, tulisnya kayak gini ya. Berarti bisa 3 atau mungkin juga bisa 4. Berarti kalau R-nya 3 maka AC-nya adalah 4. Dan berikutnya kalau R-nya 4 maka AC-nya adalah 3. Ini adalah triple Pitagoras teman-teman ya. Nah, jadi ini ada pasang-pasangannya. Berarti kalau misalkan ini 3, maka ini adalah 4. Dan kalau ini 4, maka yang ini adalah 3. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti yang mana? Nanti bisa kita uji coba nih masing-masingnya ya. Kita akan mencari dulu yang ini teman-teman. Jari-jarinya berapa sih? Nah, tadi rumus jari-jari itu apa teman-teman? Iya, jari-jari itu adalah akar pusat kuadrat kurangi C. Kan gini. Berarti ini sama dengan akar pusat kuadrat. Pusatnya adalah 3,1. Berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi K. Nah, ini adalah R. Atau jadinya persamaan R-nya itu adalah 3 kuadrat, 9 tambah 1, 10. Berarti 10 min K. Nah, 10 min K. Nah, sekarang kita akan uji coba nih teman-teman ya. Untuk R-nya 3 misalkan. Atau mungkin R-nya nanti 4. Maka K-nya ketemu berapa? Apakah ada di option? Kan kayak gitu teman-teman. Oke, misalkan R-nya sama dengan 3. Untuk R sama dengan 3. Nah, berarti kalau gitu yang ini bisa kita tulis 3 sama dengan akar 10 min K. Kalau saya kuadratin, ini 9 sama dengan ini 10 min K. Nah, berarti K-nya berapa teman-teman? Supaya 10 kurangi K sama dengan 9? Iya, K-nya sama dengan 1. Nah, ada jawabannya ya. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Misalkan R-nya sama dengan 4. Ini kita coba gini. Kalau misalkan R-nya 4, saya masukkan ke sini ya. Berarti apa nih? 4 sama dengan akar 10 min K. Kalau saya kuadratin, 16 sama dengan 10 min K. Nah, berarti 10 kurangi berapa supaya 16? Iya, maka K-nya haruslah negatif 6. Dan ini enggak ada. Berarti kalau gitu yang memenuhi adalah yang K sama dengan 1 atau R-nya sama dengan 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang C. Oh ya teman-teman, teman-teman juga bisa join grup belajar UTBK 2022 bersama Grandmaster UTBK. Nah, grup belajar ini lewat Telegram ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lakukan pencarian dengan kata kunci Grandmaster UTBK ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ini ada bimbel Grandmaster UTBK periode kedua teman-teman ya. Bimbel ini gratis. Nah, untuk informasi pendaftarannya teman-teman bisa cek
lewat Instagram Grandmaster UTBK. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0, serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Nah, itu persamaannya gimana? Oke, akan saya gambar dulu teman-teman lingkarannya. Nah, misal lingkarannya adalah seperti ini. Nah, ini ada lingkarannya, menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Nah, berarti kemungkinan gambarnya adalah begini. Ya, saya gambar ini dulu. Nah, ini berarti menyinggung sumbu x positif dan sumbu y negatif. Nah, pusatnya tuh di sini nih, teman-teman. Nah, pusatnya gitu ya, terletak pada garis ini nih. 2x plus 3y ini ya, terletak pada garis ini. Saya garisnya ini terserah teman-teman. Kira-kira garisnya seperti apa gitu ya. Nah, misalkan garisnya adalah yang ini, saya akan kasih warna ini ya. Mudah-mudahan pas garisnya. Nah, misalkan melalui garis yang ini nih. Ya, ini adalah 2x gitu plus 3y min 5 sama dengan 0. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau menyinggung sumbu x dan menyinggung sumbu y, nah berarti jarak ini ke sini itu sama dengan jarak ini ke sini. Yaitu apa? Ini adalah R, teman-teman ya. Ini ke sini juga jaraknya R. Nah, berarti kalau gitu pusatnya apa nih, teman-teman? Iya, betul sekali. Berarti pusatnya itu adalah min R, R. Nah, berarti segini itu kalau misalkan segini panjangnya R, karena ini ke arah negatif berarti adalah min R. Ke sini positif berarti R, sehingga pusatnya min R, R. Padahal pusatnya melalui ini, teman-teman ya. Melalui ini, maka substitusi. Ini caranya substitusi, yaitu min R, R ke garis, gitu ya. Ini ke garis, kita tulis dulu, berarti ini 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Kita substitusi ke situ. Nah, kalau kita substitusi, maka x-nya saya ganti dengan min R, teman-teman ya. Berarti 2 kali min R ditambah 3, y-nya adalah R, kurangi 5 sama dengan 0. Berarti ini apa? Ini adalah negatif 2R ditambah 3R kurangi 5 sama dengan 0. Nah, negatif 2R tambah 3R berarti R, teman-teman ya. Tinggal R. Negatif 5 pindah ke kanan adalah 5. Nah, berarti jari-jarinya 5. Kalau jari-jarinya 5, berarti pusatnya berapa? Iya, betul sekali. Pusatnya adalah negatif 5,5. Karena sudah diketahui ini pusatnya min R, R. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan lingkarannya, teman-teman ya. Yang persamaan lingkaran. Kan ada rumus nih. Misalkan persamaan lingkaran dengan pusat. Misalkan. Dengan pusat yaitu A, B dan jari-jari R. Jari-jari R. Apa rumusnya, teman-teman? Nah, gini ya. Yaitu, tinggal kita masukin aja nih ya. Rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumusnya. Oke, akan saya kasih kotakan terlebih dahulu, teman-teman ya. Ini rumusnya. Saya kasih kotak supaya bagus. Oke, saya kasih kotak ini. Nah, sekarang tinggal kita masukin ya, teman-teman ya. Ini berarti posisinya apa nih, teman-teman? Ya, ini A dan ini adalah B. Nah, berarti X dikurangi A. A-nya adalah negatif 5. Kita kuadratin. Ditambah Y min B. B-nya 5. Kita kuadratin sama dengan 5 kuadrat. Jari-jarinya 5. Nah, ini kan berarti positif, teman-teman ya. Kalau kita kuadratkan ketemunya apa?
Iya, X kuadrat 2 kali X kali 5. Berarti ini adalah 10X plus 5 kuadrat. Berarti 25. Ini kalau saya kuadratkan, berarti Y kuadrat 2 kali Y kali min 5. Berarti min 10Y. Negatif 5 dikuadratin. Berarti 25 sama dengan 25. Oke, ini ini berarti karena sama boleh saya coret teman-teman. Ini dan ini berarti habis atau 0, jadi kalau pindah. Nah, sekarang tinggal saya tulis persamaannya teman-teman ya. Nah, berarti ini kalau saya selesaikan, ini berarti X kuadrat ditambah, ini Y kuadratnya saya tulis dulu, Y kuadrat, terus ini ada 10X, berarti 10X, terus negatif 10Y, dan terus ini adalah plus 25 sama dengan 0. Nah, berarti yang mana teman-teman? Kita cek dulu. Berarti, ya jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C teman-teman ya. X kuadrat plus Y kuadrat tambah 10X kurangi 10Y plus 25 sama dengan 0. Berikutnya soal nomor 6. Jika lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 menyinggung garis AX plus BY sama dengan 2B, maka nilai dari A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat adalah. Oke, ini kan masih seperti yang tadi teman-teman ya. Misalkan ada suatu lingkaran, gitu ya. Terus ini menyinggung gitu ya. Menyinggung suatu garis gitu ya. Nah, misalkan garisnya kayak gini. Ini garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat ininya sama dengan 0. Terus ini misalkan ada pusatnya. Nah, ini kan tarik garis gitu teman-teman ya. Ini tegak lurus. Nah, ini misalkan adalah di sini X1, Y1. Nah, tadi apa rumusnya teman-teman? Misalkan ini jaraknya adalah R gitu ya. Nah, jarak titik ke garis. Nah, sebelumnya di soal sebelumnya sudah saya catatin bahwa R itu sama dengan harga mutlak gitu kan ya. Yaitu apa? AX1 ditambah BY1 ditambah C gitu ya. Dibagi dengan akar, nah yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Nah gini ya. Oke, sekarang saya kotakin lagi deh seperti soal sebelumnya. Tapi ini diingat-ingat ya teman-teman ya. Ini sering keluar untuk bab lingkaran. Oke. Nah berarti kalau gitu jarak titik. Nah ini pusatnya berapa teman-teman nih? Pusatnya. Oke, ingat ya pusatnya. Ini adalah lingkaran dengan pusat yaitu 0,0. Dan jari-jarinya sama dengan 1 yang ini. Ya. Nah, oke, berarti kalau gitu tinggal kita cari aja karena menyinggung garis ini ya. Tapi sebelumnya ini harus saya rubah. Jadi apa? Ini harus saya rubah jadi AX plus BY gitu ya. Min 2B sama dengan 0. Nah, harus kita rubah ke sini dulu. Oke, sekarang kita akan mencari persamaannya deh ya. Jari-jarinya ketemunya 1. Sama dengan. Nah, berarti ini adalah harga mutlak. Nah, pusatnya 0,0. Berarti tinggal kita masukin A kali 0 ditambah B kali 0 kurangi 2B gitu ya. Ini diper. Nah, ini adalah akar. Nah, akar apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini di harga mutlak. Oke, berarti yang ini adalah 1 sama dengan, ini adalah harga mutlak. Ini berarti apa? Min 2B. Dibagi dengan akar. Nah, yang ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Nah, berarti ini kan jadi positif teman-teman ya. Dipositifkan. Ini kali silang aja. Kalau kali silang ini jadinya adalah A kuadrat. Bukan A kuadrat tapi masih dalam bentuk akar ya. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sama dengan, karena yang dipositifkan jadinya adalah 2B.
Supaya akarnya hilang diapakan? Ya, supaya akarnya hilang, maka harus saya kuadratkan semuanya ya teman-teman. Berarti ini kalau saya kuadratkan, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4B kuadrat. Nah, kalau B kuadrat pindah ke kanan, berarti sini tinggal A kuadrat. 4 kurangi 1 berarti 3. 3B kuadrat. Oh, ternyata A kuadrat itu sama aja dengan 3B kuadrat. Nah, sekarang yang ditanya nih teman-teman ya. Lanjutannya yang ditanya. Yang ditanya adalah A kuadrat ini dibagi dengan apa? Dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja sama dengan, nah A kuadratnya sama dengan 3B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat, nah ini dia. Berarti per 4B kuadrat. Kita coret, ya coret, coret, maka yang tersisa jawabannya apa? Jawabannya 3/4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah lingkaran memiliki pusat A, B dengan jari-jari 2 dan menyinggung garis ini. Yang ditanya, maka nilai 3A plus 4B yang mungkin adalah. Nah, kalau menyinggung garis, yang ini kan harus kita rubah dulu teman-teman ya. Ini rumusnya sama seperti soal nomor 6 teman-teman ya. Ini berarti harus kita rubah jadi 3X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Oke, langsung aja kita masukin sesuai rumus. Berarti R-nya kan 12. Atau rumusnya saya tulis dulu juga apa wis. Ini R sama dengan, nah sebelumnya itu kan ada harga mutlak gitu ya. Teman-teman. Berarti AX1 ditambah BY1 ditambah C per gitu ya. Akar, nah rumusnya tak tulis lagi nggak apa-apa. A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, gini ya. Nah, kita udah tahu teman-teman bahwa jari-jarinya ini, ya, jari-jarinya adalah 12. Nah, berarti tinggal kita masukin aja, yaitu 12. 12 sama dengan, gitu ya, harga mutlak. Nah, kita masukin nih. Berarti ya, 3 A-nya kita ganti dengan A yang ini. Berarti ini adalah 3A ditambah 4. 4, Y-nya kita ganti dengan yang ini, B. Nah, C-nya adalah negatif 5. Negatif 5, ini per, gitu ya, akar. Nah, akar, yaitu ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini kita mutlak juga. Ya, nanti yang ditanya adalah 3A tambah 4B itu sama dengan berapa teman-teman ya. Oke, berarti ini bisa pindah ke sini. Atau ini berapa sih teman-teman? Kita tulis dulu deh ya. Berarti ini adalah 12 sama dengan, nah berarti ini adalah, ini mutlaknya nggak tak tulis lagi. 3A tambah 4B kurangi 5 per, nah ini kan akar 25 teman-teman ya. Akar 25 itu sama dengan berapa sih? Iya, akar 25 itu bisa juga plus minus 5 teman-teman ya. Plus minus 5. Nah, berarti bisa saya tulis misalkan, atau saya tulis 5 juga boleh. Nah, tinggal yang ini nanti ya, karena ini mutlak gitu kan ya. Berarti kan nilainya bisa plus atau min itu sebenarnya. Nilai ini ya. Mungkin nilainya ada yang plus atau mungkin nilainya ada min. Atau yang ini aja, yang akar 25 ini saya tulis aja gini. Biarin aja, berarti akar 25 itu adalah plus minus 5. Nah, karena nanti ada kayak gini ya. Ini kalau kita kali silang, berarti apa nih? Iya, ini adalah plus minus 5 kali 12 berapa? 60. Sama dengan ini 3A ditambah 4B min 5. Kalau min 5 pindah ke kiri, jadinya apa? Iya, jadi 5 plus minus 60 itu sama dengan 3A plus 4B.
Nah, jadi kalau misalkan mau saya ambil yang positif, apa nih teman-teman? Iya, kalau yang positif berarti 3A tambah 4B sama dengan 5 tambah 60, berarti 65. Atau gitu ya, kalau saya ambil yang negatif, ya berarti 3A plus 4B sama dengan 5 kurangi 60. Nah, 5 kurangi 60 berapa? Iya, jawabannya adalah 55. Gitu ya, teman-teman ya. Kok 55? Negatif 55. Kalau saya ambil yang negatif, teman-teman ya. 5 kurangi 60 jadinya negatif 55. Nah, adakah jawabannya, teman-teman? Ada. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C, yaitu negatif 55 dan 65. Selanjutnya soal nomor 8. Luas daerah yang diarsir pada lingkaran besar adalah 4 kali luas lingkaran kecil. Jika jari-jari lingkaran besarnya adalah 5 per akar pi, maka keliling lingkaran kecilnya berapa? Nah, oke teman-teman, gimana sih cara mencari luas arsiran? Iya, betul sekali. Luas arsiran itu adalah yang ini luas lingkaran yang besar. Ini saya kurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Dan ternyata di sini 4 kali luas lingkaran kecil, berarti 4 kali luas lingkaran kecil. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih, luas lingkaran besarnya berapa? Nah, ini bisa pindah ke sana ya teman-teman ya. Berarti luas lingkaran besar. Nah, kalau pindah jadinya di sini 5 kali luas lingkaran kecil. Tinggal kita masukin aja rumusnya. Luas lingkaran rumusnya apa? Iya, pi R kuadrat. Berarti ini adalah pi, karena ini lingkaran besar, maka R besar kuadrat. Sama dengan, yang ini berarti 5, ini adalah pi R kecil kuadrat. Ini saya coret pi-nya. Nah, sekarang R-nya kan ini teman-teman ya, R besarnya. Ya berarti saya tulis ya, R besarnya yaitu, warnanya saya ganti dulu, belum. Ini adalah 5 per akar pi. Ini saya kuadratkan sama dengan 5R kuadrat. Nah ini kalau dikuadratin ketemunya apa teman-teman? Iya, 25 per pi sama dengan 5R kuadrat. Ini saya coret lagi, ya ketemunya 5. Sehingga dari sini apa? Dari sini bisa kita cari R-nya teman-teman ya. R-nya berarti kan akar ini ya. Berarti akar 5 per pi. Kayak gini teman-teman. Nah ini boleh dirasionalkan juga boleh teman-teman ya. Kalau mau dirasionalkan jadinya apa? Nah, nanti tahuan. Oke deh langsung saya rasionalkan aja ya teman-teman. Berarti kalau mau merasionalkan ini tak kali dengan akar pi gitu ya. Akar pi per akar pi. Nah, berarti kalau ini akar pi kali akar pi itu jadinya pi teman-teman ya. Terus ini akar 5 kali akar pi jadinya akar 5 pi. Nah, R-nya ini teman-teman. Oke, sekarang yang ditanya apa? Keliling lingkaran kecil. Kita akan mencari keliling lingkaran kecil. Keliling lingkaran kecil. Apa sih rumus keliling lingkaran? Iya, 2pi R. R kecil ya. Berarti 2pi, R-nya saya ganti. Yaitu akar 5pi per pi. Ini kita coret, coret, coret. Sehingga jawabannya adalah 2 akar 5pi. Nah, jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 9. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus B sama dengan 0. Mempunyai jari-jari 2. Dan menyinggung X min Y. Nah ini menggunakan rumus-rumus seperti yang tadi teman-teman. Yang soal-soal sebelumnya. Nah tapi kita juga bisa mencari pusatnya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah kita akan mencari pusatnya nih. Pusat. Nah pusat itu rumusnya apa teman-teman? Iya min setengah A. Di mana A-nya adalah negatif 2A. Nah, berarti ini adalah negatif 2A, min setengah B. B-nya, koefisien Y-nya nggak ada ya, berarti 0. Sehingga
Jawabannya pusatnya adalah iya A, 0. Nah, sekarang saya akan mencari jari-jari teman-teman ya. Jari-jari gitu. Jari-jari itu kan rumusnya apa? Akar pusat kuadrat gitu teman-teman ya. Akar pusat kuadrat kurangi C. Nah, jari-jarinya udah ketahuan nih, yaitu 2. Berarti ini 2 sama dengan akar pusat kuadrat, teman-teman. Ya, berarti ini A kuadrat ditambah 0 kuadrat kurangi C. C-nya adalah B. Nah, ini kalau misalkan saya kuadratkan supaya akarnya hilang, maka ini adalah 4 sama dengan, nah ini jadinya apa? A kuadrat min B. Atau min B pindah ke sini jadinya B. B sama dengan apa? A kuadrat min 4. Oke, ini adalah B-nya. Nah, sekarang akan mencari jarak titik ke garis. Jarak pusat ke garis, teman-teman ya. Apa sih rumus jarak pusat ke garis? Nah, tadi rumus-rumusnya kan udah saya catetin, teman-teman ya. Nah, berarti R. Nah, itu kan sama dengan rumus sebelumnya kan gini nih. Yaitu harga mutlak apa? AX1 ditambah BY1 ditambah C per, nah tak catetin lagi nih rumusnya ya. Gak apa-apa wis. Ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ini rumusnya. Saya kotakin lagi nggak apa-apa ya. Biar bagus ya. Oke, nah sekarang berarti tinggal kita masukkan. Di sini udah tahu bahwa jari-jarinya adalah 2. Berarti 2 sama dengan ini harga mutlak. Nah, A-nya berarti 1 nih. 1 dikali pusatnya kan ini. Berarti dikali A min 1 gitu ya. Atau kita masukin langsung aja 0. C-nya juga 0 ya. Nah, ini berarti C-nya 0 ditambah 0 juga. Berarti kita bagi dengan akar. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A-nya tuh ini 1. 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Oke, ini dimutlak. Nah, setelah itu, ini kan berarti A ya. Nah, maka terus yang ini akar 2 biarin aja. Berarti 2 sama dengan, nah ini 1 kali A kurangi 0 ya berarti tinggal A saja. Per, ini jawabannya adalah akar 2. Ya. Ini kita kali silang ke sini teman-teman. Berarti apa? Iya, maka 2 akar 2 itu sama dengan A. Nah, kalau 2 akar 2 sama dengan A, maka bisa kita cari nih teman-teman. Berapa B-nya, kan gitu ya. Berarti B, nah A-nya saya ganti dengan ini. 2 akar 2 kita kuadratkan, dikurangi 4. 2 akar 2 dikuadratin, iya 8 kurangi 4. Maka jawabannya 4. Nah, sekarang yang ditanya apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan. Nah, maka saya masukin aja A-nya 2 akar 2. Kita kuadratin ditambah B kuadrat. Oh, enggak ada kuadratnya ya B-nya. Oke, ini B-nya enggak ada kuadratnya. Saya hapus. Ditambah B saja. Kalau ditambah B saja, berarti ini langsung saya masukin. B-nya yaitu 4. Nah, ini kalau kita kuadratin 2 akar 2 yaitu berapa? 8 ditambah 4. Sama dengan 12. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Titik pusat lingkaran L terletak di kuadran 1 dan terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 1. Jika lingkaran L menyinggung sumbu Y di 0,11, maka persamaan lingkarannya adalah, nah oke teman-teman, akan saya gambar dulu. Nah lingkarannya misalkan ini ada lingkaran. Nah ini tuh menyinggung sumbu Y teman-teman di titik 0,11. Oke, saya akan buat garisnya dan ini pusatnya di kuadran 1. Nah, berarti kurang lebih seperti inilah. Ya.
Kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Berarti pusatnya itu di sini nih teman-teman ya. Pusatnya di sini. Nah, dan di sini ini adalah 11. Dan ini adalah 11. Nah, berarti kalau gitu ini ke sini, ini adalah R teman-teman ya. Nah, jadi koordinatnya berapa nih teman-teman? Ya, koordinatnya di sini adalah R,11 gitu ya. Jadi dengan kata lain, ini pusatnya gitu ya. Pusatnya itu adalah R,11. Nah, dan katanya di sini gitu ya. Titik pusat lingkaran L terletak pada garis ini. Nah, garis ini misalkan garisnya adalah seperti ini teman-teman. Saya buatkan garisnya, misalkan yang ini. Nah, ini adalah garisnya teman-teman ya. Jadi ini melalui garis yang ini. Y sama dengan 2X plus 1. Nah, karena pusatnya melalui garis ini, maka ya tinggal saya masukkan aja teman-teman nih. Ya, maka tinggal saya masukkan aja, berarti Y-nya saya ganti 11. Ini 11, jadi ini saya masukkan ke sini teman-teman. Berarti Y-nya adalah 11 sama dengan 2, X-nya saya ganti R, 2R tambah 1. 1 pindah ke sini, maka ini adalah 10 sama dengan 2R. Sehingga R-nya sama dengan 5. Nah, ini udah ketemu R-nya sama dengan 5. Kalau R-nya 5, berarti pusatnya apa? Iya, pusatnya jadinya, pusat lingkarannya ya. Pusat yaitu, nah, berarti 5,11. Terus jari-jarinya berapa? Ya jarinya kan tadi R ya, berarti 5. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan lingkarannya teman-teman ya. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, rumusnya apa sih persamaan lingkaran? Ya, tak catetin lagi ya. Rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, saya kasih kotak lagi. Nah, ini persamaan lingkaran dengan pusat A, B gitu ya. Pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Nah, maka tinggal kita masukkan aja. Berarti ini adalah X dikurangi A. A-nya adalah 5. 5 kuadrat ditambah Y dikurangi B. B-nya adalah 11 dikuadratin sama dengan R kuadrat. Berarti 5 kuadrat. Ini kalau saya kuadratkan ketemunya X kuadrat min 10X plus 25. Ini kalau saya kuadratin ketemunya Y kuadrat min 22Y plus 121 sama dengan 25. Nah, ini bisa saya coret teman-teman ya. Ini dengan ini. Oke, berarti sekarang bisa tinggal langsung saya masukkan aja. Berarti ini adalah X kuadrat, terus yang ini plus Y kuadrat, yang X min 10X, yang Y min 22Y, dan plus 121 sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang mana teman-teman? Iya, betul sekali. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang C, yang ada huruf 121-nya. Oh iya, bagi teman-teman yang akan mengikuti SIMAK UI, ada kabar gembira, kita sudah mengeluarkan buku Grandmaster SIMAK UI. Buku ini ditulis oleh 3 YouTuber pendidikan, yaitu Pak Iwe, saya sendiri, terus MATLAB, dan Pak Frans. Jika teman-teman menggunakan buku ini sebagai referensi belajar teman-teman, tentu saja teman-teman sama aja dengan belajar dari 3 channel YouTube tersebut. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.